Hai semuanya, kita kembali lagi di LIMDV dan kita jumpa lagi di Times Up. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 tempat yang masih menyimpan misteri, yaitu berada di kota Malang. Nah, di ketiga tempat tersebut saya masih belum tahu apakah tempat tersebut itu benar-benar nyata dan juga masih terdapat misteri sampai sekarang, karena bisa dibilang zaman sekarang tuh misteri dan juga banyak hal-hal gaib itu juga jarang dibahas lagi. Nah, baiklah kita lanjut di yang pertama, lokasi yang pertama yaitu Hotel Niagara. Di video sebelumnya saya juga sempat membahas tentang Hotel Niagara, yaitu tempat-tempat angker yang ada di kota Malang. Nah, di sini Hotel Niagara sering sekali muncul di berita-berita lokal yang bisa dibilang itu udah lama banget, dan juga sekarang masih dibahas lagi di beberapa website yang berada di Google. Salah satunya dari saya sensor ya. Hotel Niagara suasana klasik berdiri sejak tahun 1918, berada di Jalan Dr. Sutomo 63 Lawang di Malang ya, di lokasi daerah Lawang. Nah, baiklah saya bacakan beritanya ya. Berdasarkan rumor, arsitektur dari hotel ini adalah pria keturunan Brasil yang bernama Fritz Joseph Pinedo. Nah, biasa juga panggil Pinedo lah, kita panggil Pinedo aja biar lebih gampang gitu lah ya. Pinedo juga diduga menyelesaikan penyelenggaraan hotel ini selama 15 tahun. Bisa dibilang cukup lama. Mulanya, bangunan tersebut dirancang bukan untuk menjadi sebuah hotel, melainkan villa. Dibangun atas keinginan seorang pengusaha Tionghoa bernama Lim Xianzhou. Pada masa itu, villa yang dibangun di Lawang sudah cukup banyak. Baik. Berarti di zaman tersebut itu villa sudah banyak dan didanai oleh orang Tionghoa yang namanya Lim Xianzhou dan dipimpin oleh Fritz Joseph Pinedo. Bangunan tua juga klasik yang kini telah kosong menguatkan suasana angker dari hotel ini. Kisah angker Hotel Niagara sudah banyak didengar, tetapi saya baru saja mendengar tentang kisah di Hotel Niagara ini. Cerita mistis yang beredar di masyarakat kabarnya dari lantai 3 bangunan tersebut kerap terdengar seperti suara pesta. Namun setelah ditelisik di lantai 3 suaranya gelap, kosong, dan sunyi. Jadi katanya orang di sekitar tersebut lah, di sekitar hotel tersebut lah, sering kali terdengar suara pesta di lantai 3. Pas dicek di lantai 3 itu kosong, gak ada apa-apa, kosong, gelap lah gitulah. Bisa dibilang bangunan tertinggal lah, udah gelap, kosong, tapi katanya masih ada suara pesta di sana. Cerita tersebut muncul konon ada warga asing yang bunuh diri di salah satu kamar tersebut karena cemburu pada sang kekasih selingkuh saat berpesta di lantai 3. Nah, baru terungkap nih ya, entah ini informasi ini benar atau tidak. Hantu-hantu di Hotel Niagara itu katanya itu warga asing yang bunuh diri ketika mengetahui kekasihnya itu selingkuh di lantai 3. Nah, berarti perselingkuhan itu bisa mengakibatkan sampai bunuh diri. Ya, emang bisa sampai bunuh diri dan juga jadi hantu bengetayangan. Meskipun itu udah lama banget dan sampai sekarang masih belum tahu sih aku kelanjutannya kayak gimana. Baiklah, kita lanjut yang tempat yang kedua, yaitu Wisma Erni. Wisma Erni ini berlokasi di samping barat jembatan layang Lawang. Masih di kota Malang, lokasi daerah Lawang. Presisi di atas bukit, siapa sangka rumah Mekah ini ternyata menyimpan kisah miris. Konon, pemilik wisma tersebut adalah seorang wanita yang bernama Erni. Itulah disebut sebagai Wisma Erni. Nah, sampai sekarang pun juga masih banyak ya tempat bangunan-bangunan yang dipakai namanya dari pemilik bangunan tersebut. Seperti Wisma Erni, Hotel YNO. YNO itu nama orangnya kalau nggak salah itu Yanto. Baiklah, lanjut lagi ke topik pembahasan. Sang pemilik rumah megah tersebut meninggal karena dibunuh, beserta seluruh pekerja yang ada di wisma tersebut. Sang suami pergi meninggalkan bangunan megah sehingga tidak terurus lagi. Kabar yang beredar, Erni sebagai pemilik wisma seringkali muncul di balkon. Berarti akibat dibunuh, dia jadi gentayangan. Yang gentayangan cuma Erninya aja, tetapi yang dibunuh katanya di informasi yang barusan saya baca itu semuanya ya, termasuk pekerja, suami, dan juga yang lainnya lah. Yang lainnya itu dibunuh.
Tetapi yang pentayangan cuma Ernie aja. Apa mungkin Ernie nggak bisa mengikhlaskan kematiannya karena di hotel, bukan di hotel, di wismanya sendiri gitu. Ya baiklah, kita lanjut lagi yang ke tempat ketiga, yang tempat terakhir nih ya, tempat terakhir. Oke. Wisma Tumapel. Wisma Tumapel ini juga sering banget muncul sih, Wisma Tumapel. Di video yang saya sebelumnya juga sempat muncul nih Wisma Tumapel. Wisma Tumapel ini berdiri sejak tahun 1928. Mulanya memiliki nama Hotel Splendid. Splendid ya, berarti aku juga pernah ke sana dong sebelumnya. Kalau nggak salah ke Splendid itu beli kadal lah. Pendudukan Jepang pada 944. Hotel ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Kemudian pada tahun 1954 berubah karena digunakan sebagai wisma dosen dan kampus FKIP Universitas Airlangga Surabaya. Dari bangunan inilah muncul mulanya IKIP Malang atau sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Malang. Pada tahun 1968, karena luas Wisma Tumapel ini tidak pas untuk sebuah kampus, maka bangunan ini difungsikan menjadi wisma milik IKIP Malang. Wisma ini telah dikosongkan pada tahun 2009 karena rencana dari pihak Universitas Malang ingin menjadikan sebuah hotel. Wait. Katanya tempat angker bro, tapi mana cerita mistisnya coba? Bentar, kita baca lagi ya, kita bahas, oke? Bangunan tua ini memiliki beberapa aturan yang wajib ditaati jika berkunjung, seperti dilarang untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, larangan berbicara keras, dan pukul 17 bangunan ini harus segera ditutup. Dan artikel sudah tuntas, sudah usai, dan kita masih belum tahu ya di mana letak kejanggalan dari Wisma Tumapel tersebut. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas tentang Wisma Tumapel ya. Wisma Tumapel ini kesan horornya di mana, terus sebab akibatnya kayak apa, dan larangannya apa aja. Selanjutnya sudah saya sebutkan yang tadi. Buat kalian yang sudah berpartisipasi di video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Itu pun jika kalian mau. Jika kalian gak ingin mengklik dua tombol tersebut, ya nggak apa-apa sih, karena saya juga nggak maksa kalian buat ngikutin video yang saya buat seperti ini. Oke? Ya, sekian dari saya, Lana VAD, dan kita akan kembali lagi di Times Up seri berikutnya, yaitu Wisma Tumapel.